Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Konstantinopel adalah kota yang berbatasan langsung dengan Selat Bosporus, Laut Marmarah, dan Teluk Tanduk Emas. Kota yang memiliki 3 lapis benteng dengan pertahanan terbaik pada zamannya. Ada seorang pemuda berusia 23 tahun, putra dari Sultan Murad II, keturunan ke-7 dari dinasti Utsmani bernama Sultan Muhammad II. Aku diberi nama Muhammad bukan karena kakekku, melainkan wujud cintaku pada sang Rasul. Dalam sabda Nabi dikatakan bahwa sungguh Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin pada saat itu. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Sultan Muhammad II berada dalam bimbingan Syekh Al-Qurani dan Syekh Aksamsuddin, yang berkeyakinan bahwa dialah pemimpin yang dimaksud dalam hadis tersebut. Wahai anakku, engkaulah orangnya, kata Syekh Aksamsuddin, yang membuat Sultan Muhammad II yakin bahwa dialah pembawa kabar baik itu. Pada tahun 1453, pasukan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II tiba di ujung Konstantinopel. Penyerangan pun dimulai. Dalam penyerangan, ia memerintahkan para pasukan untuk memindahkan kapal dari Selat Bosporus menuju Teluk Tanduk Emas, melewati Bukit Galata hanya dalam waktu semalam, untuk menghindari rantai-rantai besi yang besar membentang di lautan. Lalu para pasukan pun berkata, sungguh ini mustahil. Sang Sultan dengan bara api membakar semangat para pasukannya dan berkata, jangan bilang mustahil kalau belum mati melakukannya. Dan benar saja, berhasillah strategi dan siasatnya. Lalu sampailah ia berada di tengah kota diiringi dengan pasukan dan komandannya sambil berkata, Masya Allah, kalian benar-benar telah menjadi para penakluk Konstantinopel yang pernah dikabarkan Rasul. Setelah penaklukan itu, sang Sultan bersama para pasukannya menuju ke sebuah gereja Kristen Ortodoks Yunani, Hagia Sophia. Di sana terdapat banyak penduduk bersama para pendeta dan juga pastor yang terus membaca doa demi keselamatan mereka. Ketika Sultan mendekati pintu, orang-orang sangat ketakutan. Seorang pastor berdiri membukakan pintu, kemudian Sultan meminta kepadanya untuk menenangkan orang-orang yang ada di sana dan berkata bahwa mereka bisa pulang ke rumah mereka masing-masing dengan aman. Sultan dan para pasukannya memperlakukan penduduk Konstantinopel dengan penuh kasih. Sultan memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah, membiarkan para uskup-uskup mereka menyelesaikan urusan agama mereka. Salah satu uskup pun berkata, aku sungguh malu menerima penghormatan dan penghargaan ini. Suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja terhadap uskup-uskup sebelumku. Mereka pun terkesima melihat sikap luhur sang Sultan. Tanpa adanya kezaliman dan ketidakadilan. Ialah Sultan Muhammad II yang mendapat gelar Al-Fatih, sang penakluk yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan nilai kemanusiaan.